ketemulah saya dengan Daging. Daging waktu itu datang bersama Riko ke rumah. Ari Daging punya project yang sama sekali tidak ada hubungan dengan musik. Tapi dia kemudian tanya dalam obrolan kami iseng, lo terakhir bikin album kapan? Terus saya jawab, Recto Verso. Dia kaget banget, dia bilang, lu album terakhirnya Recto Verso, ini nggak bener, dia bilang, itu nggak bisa kayak begini, lu harus bikin album lagi. Terus pulanglah mereka, ternyata terjadi percakapan di perjalanan gitu. Terus Riko sebagai seorang provokator sejati, dia bilang, lo aja yang pegang kalau gitu. Terus Daging, tapi gue nggak mau sendiri ya gitu. Jadilah berempat, Daging, Riko, Antono, serta Bayu Fajri, dan yes, dari TNT. Dan kira-kira selang berapa bulan ya bro? Juli ya? Juli kalian datang ke rumah, jadi 2 bulan setelah pertemuan pertama kali. Mei pertemuan pertama, Juli mereka udah datang berempat dan bilang, kita garap album kamu gitu. Oktober kami pertama kali rekaman, ada sempat bikin demo juga, ada Panji di sini. Panji salah satu pianis yang bantuin bikin demonya. Thank you ya Anji. Menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, dan Oktober baru kami mulai rekaman. Nah saat itu jadinya si materi 20-an disimpan dulu karena kita kemudian rembukan kayaknya mendingan materinya baru deh gitu. Dan di tahun yang sama terciptalah lagu-lagu tadi, Jadi Udara, Kabarku, Jangan Jatuh Cinta. Lalu saya bongkar lagi stok yang ada dan terkumpullah 8 lagu gitu. Tadi sebenarnya Mas Riko sempat cerita juga soal sempat nyanyi sofa. Nah, jadi teman-teman, dalam waktu 3 tahun terakhir saya kehilangan 4 tahun terakhir saya kehilangan 2 pria utama dalam hidup saya. Suami saya tahun 2022 dan ayah saya setahun setelahnya gitu. Nah, waktu itu saya merasa ketika ayah saya berpulang, kok hati saya nih kayak ada yang mati gitu. Saya bisa fungsional tapi saya bisa merasakan kayak nggak ada api di hati saya gitu. Dan saat itu gara-gara ngeliat satu teman saya karaoke, saya bilang, kok asik banget nih karaoke, I wish saya diajakin, tapi saat itu gak diajakin gitu kan. Gue karaoke sendiri gitu. Jadi saya bikin setup di rumah, pakai laptop, pakai bluetooth speaker, nyetel YouTube, pasang mic, nyanyilah saya di depan sofa kosong malam-malam waktu itu. Saya nyanyi lagu-lagu yang saya suka. Dan di malam itu juga tiba-tiba saya merasakan kayak ada api menyala lagi di hati saya gitu. Dan kesimpulan saya hari itu adalah, wah ternyata menyanyi menyembuhkan saya. Dan kebiasaan itu terus berjalan, entah bermalam-malam, berminggu-minggu saya selalu menyediakan waktu setengah jam sampai 1 jam karaoke sendirian gitu. Bahkan sempat ada tercetus saya bikin pertunjukan karaoke. Biasa kan, langsung ada ide-ide gila gitu, terus kayaknya bikinnya pertunjukan karaoke gitu. Tapi kesimpulan itu tidak pernah tidak pernah padam bahwa menyanyi menyembuhkan. Karena itulah saya kemudian menyambut baik ide untuk bikin album ini, karena saya merasa menyanyi menyeimbangkan saya, menyalakan api di hati saya gitu. Tidak hanya menulis, tapi saya juga ingin kembali bermusik. Gitu. Dan kayaknya barusan apinya kita dengarkan baru bersama-sama Mbak Dewi.